Shalom semua warga kerajaan yang diberikan otoritas oleh Kristus, yang menerima kuasa, yaitu di langit, di bumi, ya, in heaven and on earth. Maka saudaraku, dalam Yakobus pasal 5 ditunjukkan how to exercise that authority. Bagaimana melaksanakan otoritas itu. Kalau ada daripada kamu yang menderita, biarlah ia berdoa. Karena koneksi dengan surga yang memberikan kita sukacita dan damai dan pertolongan. Kalau yang bergembira, biarlah dia memuji Tuhan, bersyukur padanya. Tapi kalau ada yang sakit, kalau perlu, yaitu memanggil penatua jemaat. Ada kingdom order di sini. Baiklah kita saling mendoakan, tetapi ada orang-orang tertentu yang ditaruh di atas kita. Suami atas istri, bapak atas anak-anak, dan juga pemimpin rohani. Tetapi salah satu yang menghalangi exercise that authority kalau ada dosa. Sebab firman Allah berkata, doa yang lahir dari iman. Yang bisa mendatangkan yaitu kuasa ini adalah satu kata kecil tadi itu, iman itu. Pendeta Reinhard Bonnke, evangelis, dia berkata bahwa iman itu seperti sekering. Ya, seperti sekering saudaraku. Dan kalau sekering yang kecil itu tidak ada, maka seluruh kekuatan tidak bekerja. And that is faith. Kamu saling mengaku dosa, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah ini, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Seringkali orang mengutipnya salah, yaitu doa yang benar. Jadi itu dikira formulanya harus betul. Misalnya mesti doa Bapak kami dulu 100 kali gitu. Bukan, ini berbicara tentang the righteous man. Doa orang benar. Kita semua tidak ada orang benar kecuali kita sudah dibenarkan oleh korban Kristus, oleh darah Yesus, ya. Dan satu lagi, dengan yakin, tanpa ragu-ragu. Keraguan-raguan seperti saya sampaikan minggu yang lalu, beberapa menyembah dia, beberapa ragu-ragu. Keraguan-raguan tidak mendatangkan apa-apa. Dan contoh di sini adalah Elia. Elia manusia biasa, tapi ketika dia berdoa, tidak akan turun hujan sebelum ku katakan. Luar biasa, saudara. That's how the authority exercised dilakukan. So, 3,5 tahun tidak turun di bumi. Lalu dia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan. Apa itu? Mendatangkan berkat, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat Elia manusia biasa. Seringkali orang berkata, wah orang itu luar biasa. Manusia biasa. Jangan lupa, Kristus bangkit sebagai manusia biasa. Jangan lupa, dia 100% manusia, tapi 100% Allah. Bukan 50-50 seperti kata-kata orang Nestorian. Tidak. Ataupun 90% Allah, 10% manusia. Tidak. Dia 100% jadi manusia biasa. Dalam hidupnya sebagai manusia, dia mempersembahkan doa dengan ratap dan tangis dan keluhan kepada dia, yaitu Bapa yang bisa sanggup menyelamatkan nyawanya karena dia takut akan Allah. Saya percaya orang yang takut akan Tuhan, orang yang benar, doanya luar biasa. Saya tidak ada waktu untuk bersaksi, tapi dalam hidup saya penuh dengan mujizat, bahkan menurunkan hujan berkat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Pastikan saling mengaku dosamu supaya kita disembuhkan. Dan jangan anggap enteng kepenatuaan, karena itu adalah kingdom order daripada Tuhan. Barang siapa melawan otoritas, dia akan berhadapan dengan hukuman daripada Tuhan. Tapi siapa yang tunduk kepada otoritas yang Tuhan tetapkan, kesembuhan, pertolongan terjadi dalam nama Yesus. Amin.
Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami umat-Mu Tuhan. Ini gereja-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau. Bukan sebagai ritual kami setiap minggu Tuhan. Tapi karena kami menyadari, kami menghormati Engkau. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Terlebih Yesus mengasihi kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujaku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur Tuhan selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kami naikkan syukur kami Tuhan hanya bagi Dia, Yesus Tuhan. Segala pujian, oh amin, hormat serta syukur selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau angkat kami Tuhan. Dia angkatku jadi anaknya. Terima kasih Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dialah segala pujian. Bagi Dia, oh sembah kami. Sembahku, yes. Hanya Dia segalanya
selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Kami naikkan pujian bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Amin Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya, selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur bagimu selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Selamanya. Selamanya, selamanya Tuhan. Bagimu-lah pujian, bagimu-lah hormat. Kami bawa syukur kami Tuhan, kami bawa sembah kami kepadamu Yesus. Bagimu-lah pujian, sembah dan syukur bagi Yesus Raja. Segala pujian hanya bagimu Tuhan, hanya untukmu. Kami bawa sembah kami, kami bawa syukur kami. Ini umatmu yang menyembahmu, yang memujimu. Sembah Yesus, sembah Dia. Mari naikkan syukur, mari naikkan syukurmu. Oh, mazmurmu bagi Dia, sebab hanya Dia yang layak, hanya Dia yang layak. Terima pujian. Oh, Kau dikagumi di tempat ini Tuhan. Oh, kami angkat suara kami, kami angkat hati kami untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu. Yesus, Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang bangkit dan menang, yang bangkit dari maut. Beri kemenangan, beri kemenangan bagi setiap umat-Mu Tuhan. Oh, sebab itu kami bawa pujian, persembahkan yang terbaik. Pujian bagi Yesus. Hosana, oh Hosana di tempat yang maha tinggi. Yesus Raja, oh Yesus Tuhan, oh Yesus Kau yang berdaulat, yang berkuasa. Di tempat ini dinyatakan, oh dinyatakan kuasa-Mu, dinyatakan kasih-Mu Tuhan bagi umat-Mu. Amin. Bagi gereja-Mu Tuhan, oh memenuhi kami, oh memenuhi kami Tuhan. Oh
nama Yesus. Yes. Kau yang baik, Kau yang termulia Tuhan. Terima kasih Yesus Yang menyembah Engkau Tuhan. di dalam roh dan Terima kebenaran. kasih ya Oh, Yesus. kami sembah Engkau. Kudus, kudus Kau Tuhan. yang layak Kudus, kami, kudus Tuhan. Tuhan. Sucilah, Menyembahmu, sucilah. Sebab Dia suci, sebab Dia kudus. Kami hampiri tahta-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Maha besar Engkau Tuhan, Maha suci Engkau. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan di tempat ini. Tiada yang lain, hanya Yesus, hanya Yesus. Dambaan kami, pusat ibadah kami. Kami tinggikan dalam masyarakat. Hosanna to the King. Hosanna to the King. Jesus is the King. Jesus, Jesus. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Selalu baru sepanjang hari dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur punya Allah hebat seperti Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau selalu bersyukur. Kami berterima kasih Yesus. Karena Tuhanlah yang layakkan kami. Karena kasih setia-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Bagimu Yesus. Dinyatakan kuasa, dinyatakan kasih-Mu bagi gereja-Mu, melawat kami Tuhan. Hosana,
Hosana, Hosana, Hosana, Hosana to the King. Hosana to the King. Hosana, to the King. Hosana, Hosana, oh, Hosana, oh, siapa saudara? Yesus Raja, Dia berkuasa, Dia berkuasa. Oh, dan layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan namanya Yesus. Amin. Yang berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tangga. Aku muliakan dan ku agungkan, sebab Dia layak disembah. Amin. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Amin. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagimu, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Amin. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
pujilah Engkau Tuhan. Engkau ditinggikan di tempat ini. Amin. Yes. Oh, terima kasih Tuhan. Kami rayakan kasih-Mu Tuhan. Yes. Amin. Semua bertepuk tangan, come on. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Oh Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Wow. Amin Tuhan. Say. Tuhan baik. Di mana saudara? Dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Oh, amin. Ku bersuka, come on melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Oh, say. Come on. Oh, Kau setia Tuhan. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Amin. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Hanya Yesus, Yesus Kau di hanya Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Yes. Ku bersuka, ku come on. Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan haleluya. 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 Sorakan haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Yesus baik. Amin. Amin. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat
bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Hey, hey. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Oh, Yesus baik, baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Hey, hey, hey. Amin. Tiada berkesudahan, kasih setiamu, oh, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Say, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Yesus baik, saudara. Haleluya. Katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Yesus baik, Yesus baik bagiku, Yesus tunjuk sebelahnya. Amin. Dulu sekarang dan selamanya. Yesus sungguh baik, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Kau mana jempolnya buat Tuhan kita? Oh, amin. Untuk selama-lamanya. Lebih tinggi lagi dong. Tuhan Yesus baik. Kasih jempol buat Tuhan. Tuhan Yesus baik. Wow. Tuhan baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus lagi. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya, oh sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Come on, praise the Lord. Hallelujah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan siap untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya sebelum kita sama-sama dengar dan sama-sama kita belajar mengenai firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Engkau ada bersama-sama dengan kami dan Engkau sungguh luar biasa. Kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan sukacita yang luar biasa bersama dengan Engkau Tuhan. Allah yang dahsyat, hidup, berkuasa, kekal selama-lamanya. Kami menikmati di bulan yang baru, kami menikmati sukacita yang baru, kami menikmati berkat-berkat ilahi daripada Engkau di bulan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, segala persiapan hamba-Mu dan segala otoritas, dengan segala yang apa ada padaku yang sudah kupersiapkan ini nggak akan lebih hebat tanpa pertolongan dan kuasa Roh Kudus yang turun dalam hidup kami. Berbicaralah semua untuk kemuliaan nama-Mu dan bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarnya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, yang sepakat sama-sama bilang amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada di bulan yang kita
kita sudah melewati masa yang menjadi garam, menjadi terang, lantas kita belajar mengenai biji sawi. Sekarang kita mulai mau praktek gini ya. Kalau Bapak Ibu senang dengan judul kita di minggu ini adalah Empowered for Influence. Jadi dimampukan untuk berdampak. Jadi kita nggak sekedar gini, kita nggak sekedar diperlengkapi oleh Tuhan, dan kita nggak sekedar gini. Kenapa kita harus belajar firman Tuhan setiap hari? Ya, kenapa kita harus baca firman Tuhan dan semua itu kayaknya membosankan. Ya kan, berulang-ulang. Nah, semua itu ada dampaknya. Dampaknya itu supaya apa? Supaya kita bisa mempraktekkan di luar sana dengan dampak yang positif, ya kan? Nah, itu semua yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita renungkan itu adalah untuk supaya kita apa? Supaya kita dimampukan. Ya, kita dimampukan oleh Tuhan. Nah, ayat tema kita bulan ini adalah terdapat dalam Matius 28 ayat yang ke-18. Nah, dikatakan demikian, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi." Bapak Ibu boleh garis bawahin, dan kalau Bapak Ibu pakai Alkitab yang buku itu biasanya ada dua tali yang merah dan hitam itu ditandain dulu, ya. Nah, coba kita bandingkan dengan ayat ini ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. "Tetapi kamu akan menerima kuasa." Kata kuasa ini sama dengan kata yang kuasa yang telah diberikan. Jadi ketika Yesus mendekati mereka, Yesus berkata, "Kepadaku," kunya huruf besar. Jadi kepada Tuhan sudah dikaruniakan atau diberikan segala kuasa yang ada di surga dan ada yang ada di bumi. Dengan kata yang sama itu dikatakan gini, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan seterusnya kamu akan jadi saksi, kamu akan berdampak menjadi saksi di Yerusalem, kamu akan berdampak di Yudea, kamu akan berdampak di Samaria, kamu akan berdampak sampai bahkan ke ujung bumi. Kata yang sama, kata kuasa yang sama, itu ya. Sebenarnya tentang pencurahan kuasa atau penerimaan kuasa ini bukan sebuah hal yang baru. Karena kita manusia memang diciptakan seperti itu. Kita diciptakan dengan bobot ilahi. Kalau Bapak Ibu buka dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7 dikatakan kemudian Tuhan Allah membentuk manusia, ya kan, membentuk tubuh kita dari debu tanah dan menghembuskan ke dalam lubang hidungnya nafas kehidupannya, itu keilahian Tuhan, kuasa Tuhan. Nah, saya suka karena kalau saya baca firman Tuhan tuh ada anak saya gitu kan. Dia kadang-kadang tanya, "Kenapa Tuhan Yesus mesti taruh rohnya?" gitu. Dia bilang, "Apa sih rohnya, Pak?" gitu. "Roh tuh kemampuan ilahi, Nak." gitu. Ya. Terus, "Kenapa Tuhan mesti taruh kita? Buat apa, Pak?" Supaya kita punya kemampuan ilahi gitu loh. Jadi kalau saya lagi gambarkan kepada anak saya gini, Tuhan Yesus tuh ya, atau Allah kita ini lagi menciptakan Yesus atau menduplikasi Yesus dalam tubuh kita. Ya, sekali lagi. Jadi Tuhan Yesus tuh kenapa kok dia perlu menaruh rohnya? Karena yang punya kuasa kan, yang diberi kuasa itu kan Yesus. Gitu kan. Jadi roh Tuhan ada padaku oleh karena kamu menyertai aku kan gitu. Jadi Tuhan menaruh rohnya itu ke dalam semua umat manusia, yaitu kepada murid-muridnya. Dalam kisah para rasul kan dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Waktu Yesus naik ke surga, dia kan berpesan begini, "Aku akan pergi, tapi aku akan memberikan roh penolong," yaitu Roh Kudus. Nah, sekarang bayangkan itu ya, waktu Yesus naik ke surga, dia meninggalkan rohnya. Kalau Bapak Ibu pernah membaca kitab Elia itu ya, Elisa tanya, "Aku mau kekuatanmu," gitu kan. Elisa cuma jawab, "Kalau kamu bisa ngelihat aku naik ke surga, kamu akan dapatkan kekuatanku itu." Jadi waktu Elia naik ke surga, dia tinggalkan kuasanya itu kepada muridnya, yaitu Elisa. Nah, sama dengan kita, waktu kita terima kuasa, kalau Roh Kudus turun atas kita. Jadi waktu Yesus naik ke surga, dia meninggalkan sosok pribadi, yaitu Roh Kudus. Rohnya Tuhan itu, supaya nanti kita dipenuhi oleh rohnya Tuhan itu. Nah,
Kita masuk ke dalam 3 pertanyaan yang seperti biasa itu ya. Biasanya why, ada what, terus ada satu lagi how, gitu kan. Nah, kita mulai dulu dari why. Pertanyaannya gitu. Pertanyaannya kenapa kita perlu diberdayakan untuk memberi dampak? Ya. Nah, ini boleh dicamkan karena kita tidak akan mampu kalau tidak mengandalkan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Ingat, yang dikasih kuasa itu adalah Yesus, bukan manusia. Manusia menghilangkan kuasa itu dengan jatuh di dalam dosa. Manusia kehilangan kemuliaan Allah itu ketika dia jatuh dalam dosa. Manusia hidup dengan tubuh dan jiwa aja. Rohnya kemana? Rohnya cenderung berbuat jahat pada kejahatan, pada dosa. Nah, jadi Yesus datang mengembalikan ke posisi semula. Kita ini diciptakan buat apa? Nah, ketika gambar diri kita udah diperbaiki, gitu kan, baru kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Seperti itu. Jadi saya menggambarkan secara gampang tuh gini, saya gambarkan kepada anak saya gini, bahwa Yesus tuh lagi menduplikasi sayang. Apa tuh duplikasi? Dikembarkan begitu. Saya bilang dikembarkan. Jadi ada 2 Yesus, tapi yang satu rupanya Yesus, yang satu rupanya Papa. Ya, jadi Papa Yesus dong. Ya, seperti itulah. Gitu. Makanya Papa dikasih kemampuan sama Tuhan untuk memberitakan, untuk menyaksikan dan sebagainya gitulah. Jangan tanya lagi kenapa bersaksi, kenapa. Nanti Papa jelaskan pelan-pelan begitu. Ya, tapi pada intinya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Yesus itu lagi menduplikasi. Jadi ada banyak Yesus di muka bumi ini dalam rupa semua ciptaannya. Ya, kita nggak akan mampu. Dalam Zakaria 4 ayat yang ke-6 dikatakan gini, berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, dalam huruf besar. Jadi kita kalau nggak mengandalkan Tuhan, kita nggak punya Roh Kudus, ya kita tetap manusia. Kita tetap manusia, tapi kita nggak punya kuasa. Ya, kita nggak punya kuasa. Kuasa itu ada hanya kalau kita mengandalkan Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan. Aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Ya. Jadi yang dimaksud, yang kedua adalah begini. Ya, kalau pertanyaannya itu adalah what-nya. Apa yang dimaksud dengan dimampukan? Gitu kan? Yang maksudnya dimampukan itu bukan seperti terus kita dapat kekuatan super gitu, terus kita bisa membuat sesuatu yang hebat, kita bisa melakukan mujizat, kita bisa melakukan tanda-tanda ajaib, bukan. Jadi Tuhan nggak lebih seperti nggak seperti itu. Maksudnya kuasa yang diberikan kepada kita itu bukan seperti itu, bukan terus untuk pamer gitu kan. Biasanya kita kalau punya kuasa gitu, nggak usah kuasa Tuhan gitu ya. Kita aja nih ya, saya ingat dulu saya SMP Halim karena ya saya sekolah di sekolah Katolik gitu kan. Tapi begitu SMA, bapak saya bilang, kamu ini ngebos kadang Sam. Itu secara nggak sadar terjadi, kenapa? Karena di SMA kita kenal kehidupan bergeng gitu ya. Nah, apalagi kalau kita hidup sebagai anak geng gitu kan, kayaknya semua ada, backingannya tuh ada gitu. Ya, mulai Nah, itu gambaran kuasa. Ya, kalau kita dikasih kuasa tuh kayaknya kita super power gitu. Jadi si pengecut ini waktu dulu di SMP ya, orang sering bilang kamu cemeng gitu katanya. Kalau sekarang istilahnya cemeng gitu kan, cengeng lah itu kan, mungkin bahasanya dari situ kan. Tapi begitu SMA, begitu ada yang jual saya beli. Itu karena saya rasa bahwa saya punya backingan, saya punya kuasa banyak di belakang saya. Ya, jadi yang dimaksud dengan dimampukan bukan bermakna kehebatan. Ya, tapi ingat, kehebatan itu hanya terjadi karena Tuhan. Karena kita mengandalkan Tuhan. Makanya kita mesti berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena otoritas dan kemampuan datang dari pemilik kuasa. Kita mesti ingat itu. Ya, yang tertera dalam Matius 28 ayat yang ke-18 tadi.
Ya, dikatakan bahwa Yesus mendekati mereka, kepadaku telah diberikan segala kuasa yang ada di muka bumi ini. Jadi otoritas itu datangnya dari Tuhan. Kalau kita nggak mengandalkan Tuhan, kita manusia biasa. Ya, kuasa yang kita terima bukan untuk melawan darah dan daging. Jadi bukan untuk dipertontonkan, untuk dipertunjukkan, gitu ya. Tapi kuasa yang diberikan Tuhan itu berbicara kepada bukan hal-hal fisik, tapi kepada hal-hal rohani seperti perbuatan baik, ya. Terus perbuatan yang bersifat sosial. Itu jadi kita gini, saya baca di referensinya itu bahwa kalau kita berbuat baik, ya kan fisik, kita memberi sesuatu, kita menolong orang lain itu kan fisik. Tapi nggak akan ada kuasanya sampai kita bawa itu dalam doa. Ya, dengan kata lain sampai kita bawa untuk melibatkan Tuhan. Sebab kita mesti hati-hati dalam berbuat baik. Jangan-jangan nanti kita didomplengi sama yang namanya ego kita. Ketika ego mendomplengi kita, berarti kita udah pamer. Apa sih istilahnya sekarang apa? Buat konten lah ceritanya begitu kan, supaya terkenal. Ya. Jadi semua perbuatannya itu adalah ada modusnya begitu. Tapi ketika kita melibatkan Tuhan, yang harusnya nampak tuh harusnya gini, orang tuh bukan merasakan apa yang kita kasihnya, tapi orang merasakan motivasi yang kita berikan kepada dia. Ya, ketika kita melibatkan Tuhan tuh ada perbedaan. Kita ngasihnya dengan damai, kita memberikan semangat. Jadi bukan untuk semua pamer. Ngasih nih supaya kita dianggap terkenal. Oh, orang ini murah hati. Oh, orang ini baik hati gitu. Bukan ya. Jadi itu ya. Nah, kita akan selesai di sini dengan bagaimana cara supaya kita dengan otoritas atau dengan kuasa Tuhan dimampukan untuk memberikan dampak yang positif, ya kan? Yang mesti kita sadari atau kita lakukan, Bapak Ibu boleh sama-sama kita baca yang tertera di televisi ya. 2, 3, kita mesti menyadari apapun yang kita lakukan bukan hanya untuk kepentingan kita atau fokus pada diri sendiri. Dengan kata lain atau egosentris. Melainkan memandang kepada Dia yang memberikan otoritas untuk melakukan sesuai kehendaknya. Ya, sekali lagi saya akan bacakan, kita mesti menyadari bahwa apapun yang kita lakukan, Ibu bisa garis bawahin di situ ya, apapun yang kita lakukan bukan hanya untuk kepentingan kita atau egosentris atau fokus pada diri sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, jadi kita berbuat baik supaya dilihat orang, kita tolong orang supaya kita dilihat orang, kita bantu orang supaya kita dilihat orang. Itu kan tentang kita, bukan. Ya, melainkan memandang kepada Dia yang memberikan otoritas untuk melakukan sesuai kehendaknya. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah Christ Center Life atau kehidupan yang berpusat kepada Kristus. Ya, bukan kepada kita, bukan kepada ego kita, bukan. Tapi kepada Kristus. Nah, ada 3 hal yang kita perlu lakukan. Ya, dari 30 atau dari 300 yang saya saring akhirnya jadi 3 aja Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ada 3 hal ya. Yang pertama yang kita perlu lakukan itu adalah kita perlu pahami. Ya, pahami otoritas itu datangnya dari Kristus, bukan dari kita. Ya, sebagaimana dikatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi sudah pasti otoritas tertinggi datangnya dari Tuhan. Datangnya dari Tuhan. Perhatikan, datangnya dari Tuhan. Otoritas tertinggi ada di tangannya. Jadi kita harus tunduk dan hormat kepada otoritas itu untuk memuliakan namanya. Ya, dalam kitab Ibrani Yesus itu diperkenalkan. Kalau Bapak Ibu sering baca firman akan mengerti hal ini ya. Bahwa dalam kitab Ibrani Yesus itu diperkenankan sebagai raja yang jauh lebih mulia. Ya, dibanding dengan hal-hal yang penting bagi orang Yahudi. Bahkan Yesus sang raja itu lebih tinggi daripada Musa. Ya, orang Yahudi mengagungkan Musa.
Cukup mengagumi Musa. Ya. Bahkan lebih tinggi daripada keintimannya Harun, sang imam besar, orang Lewi. Ya, bangsa yang dipilih untuk menyelenggarakan ibadah. Lantas dari sistem korban di bait suci. Ya, kalau kita baca kitab Imamat, ya, dari mulai Keluaran sampai Imamat, Bilangan segala macam itu, wah, ada banyak korban, salah ini, bayar korban, salah itu, bayar korban, dosa ini, bayar korban, semua. Tapi posisi Yesus itu lebih tinggi daripada sistem korban bait suci. Bahkan Yesus ditempatkan lebih tinggi daripada malaikat. Karena Yesus sang pribadi yang sangat mulia. Itu yang digambarkan dalam kitab Ibrani. Ya, Kristus ditinggikan sebagai pemegang otoritas. Dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai 11, Bapak Ibu bisa lihat di screen monitor sama-sama. Ya, saya akan bacakan buat saudara. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, ya, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya segala nama, termasuk nama kita, ya, nama kita yang disebut, ya, supaya segala nama dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi yang pertama yang kita mesti pahami, otoritas atau kuasa itu datangnya dari Tuhan. Ya, sekali lagi, bahwa otoritas dan kemampuan itu datangnya dari Tuhan. Jadi nggak ada dalam dalam sisi kita itu, atau ada dalam aspek kehidupan kita itu untuk membanggakan, karena datang murni dari Tuhan. Ya, jadi kalau kita berdampak positif dan kita tinggal di dalam Yesus, itu semua karena Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk keuntungan pribadi, bukan untuk kehormatan, bukan untuk kejayaan, bukan untuk ketenaran pribadi, bukan. Tapi untuk Yesus, karena kuasanya dari Dia. Tanpa Dia kita nggak punya otoritas apapun juga. Ya. Lantas yang kedua, yang mesti kita lakukan adalah menggunakan karunia rohani tersebut. Setiap warga kerajaan Allah itu diberikan karunia rohani. Ya, memang masing-masing dari kita mesti mengidentifikasikan sendiri-sendiri. Ya, selain mengidentifikasikan saya ini punya kemampuan apa, dia punya kemampuan apa, mereka punya kemampuan apa, beda-beda. Ya, karena kita satu tubuh, kan nggak mungkin semua tangan. Kalau semua tangan jalannya bagaimana? Terus kalau semua kaki, terus makannya bagaimana? Apalagi kalau semua kepala, terus siapa yang mau melakukan semua hal? Cuma ngelihat-lihat aja, karena kepala cuma ada mata, telinga, mulut, cuma ngoceh aja gitu kan. Adanya kepala soalnya kan, nggak ada tangan. Ya. Selain mengidentifikasikan, kita perlu apa? Kita perlu mengembangkan. Ya. Ingat perumpamaan tentang orang yang terima 1 talenta, 3 talenta, terus 5 talenta. Yang Tuhan inginkan yang mana? Yang akhirnya dihukum yang 1 talenta. Kenapa? Karena dia simpan di sana, dia nggak kembangkan. Orang yang punya 3 talenta diberikan lebih, orang yang punya 5 talenta diberikan lebih. Gitu. Ya. Terus yang ketiga, selain kita mengidentifikasi, mengembangkan, kita perlu menggunakan karunia rohani tersebut untuk melayani Tuhan dan sesama. Ya. Gambaran karunia rohani itu seperti apa dan kenapa beda-beda? Seperti tubuh kita. Karunianya beda-beda. Ada yang karunia jadi tangan, ada yang jadi kaki, ya. Ada yang jadi kepala, ada yang jadi jari, ada yang jadi mata. Itu 1 Petrus 4 ayat 10 katakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi karunia rohani itu dibagikan sebagai anggota tubuh sebagai kehendak Allah, ya, secara khusus. Jadi seperti tubuh ini secara khusus dibikin seperti ini. Gunanya untuk apa? Ya, gunanya untuk saling memperlengkapi. Untuk tujuan yang sama, ya, yaitu membangun jemaat Tuhan menuju kepada kedewasaan, keserupaan dengan Kristus, Christ likeness. Ya, kita harus nyadari bahwa karunia itu dibangun, ya, digunakan untuk membangun sesama, maksud saya. Ya, karunia itu digunakan untuk membangun. Jadi karunia itu bukan
seperti yang dapat satu talenta itu dia takut sama Tuhannya, bapaknya itu karena bosnya mungkin kejam gitu kan, dia simpen. Akhirnya diambil daripadanya. Ya. Itu sebabnya karunia dipakai untuk membangun apa? Bangun keluarga, ya kan? Keluarga inti seperti suami, istri, dan anak-anak. Itu pakai karunia, pakailah. Ya, kalau bapaknya nggak punya karunia sebagai seorang bapak, kalau dia pakai karunia seorang bos, ya anak dan istrinya ya kesian lah, dia perintah terus. Ya, suami itu sebuah karunia menurut saya. Jadi seorang suami itu adalah karunia. Jadi seorang ayah pun sebuah karunia. Lantas apalagi karunia dipakai buat apa? Untuk keluarga besar. Ya. Kita perlu karunia. Perlu. Untuk apa? Berhadapan dengan mertua, berhadapan dengan sepupu. Perlu. Ya, kita bisa ngasih tahu adik kita, bisa nasihati adik kita, kakak kita, bisa. Keluarga inti. Bisakah kita menasihati dengan yang baik dengan kakak ipar, sepupu mungkin? Ya. Perlu karunia untuk itu. Kita juga perlu karunia untuk komunitas, keluarga kerajaan, atau tempat kerja dan bisnis. Perlu. Ya. Kota kita, bangsa kita, sampai kepada ujung bumi. Ya. Jadi, seperti tadi, pertama, identifikasikan, kembangkan, lalu gunakan. Jangan sampai karunia itu diambil daripada kita semua. Lantas yang ketiga, nah ini yang keren. Menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Itu caranya berdampak. Setiap orang punya potensi untuk mempengaruhi orang lain di sekitarnya. Kita ini punya potensi. Ya, jangan pikir bahwa aku ini orangnya minder, aku ini pendiam terus nggak punya potensi apa-apa. Enggak. Pendiam kita bisa jadi pengaruh buat orang lain. Ya enggak? Minder kita bisa mempengaruhi orang lain. Bisa. Jadi semua hal dalam kehidupan kita bisa mempengaruhi orang di sekitar kita. Nah, pengaruhnya itu bisa positif, bisa negatif. Kalau kita jalan sama orang yang penakut, kita jadi penakut, Bapak. Kenapa? Karena waktu dia latah, kita kaget. Saya punya teman yang latah banget gitu ya. Kita biasanya nggak takut sama kejatuhan cecak, itu kita nggak takut kan, paling geli aja gitu ya kan. Tapi gara-gara dia latah kita loncat. Ya. Saya sering kalau jalan sama dia itu kalau di mobil sama-sama di mobil saya dudukin dia paling belakang. Kenapa? Kalau saya dudukin paling depan, kita nyupirnya nggak tenang. Itu apa yang dudukan di jalan itu apa? Bump speed itu. Begitu dia agak ngantuk-ngantuk, ada bump speed itu dia bilang, cepet. Oh, kita loh lagi tenang-tenang nyupir kok dikagetin macam-macam, gitu lah. Ya, jadi semua orang itu bisa mempengaruhi kehidupan orang lain. Nah, pengaruhnya itu bisa positif, bisa negatif. Kalau positif berarti memotivasi yang baik, gitu kan. Kalau kita dalam kelemahan, kita dalam kesulitan, kita dalam ketakutan tuh dimotivasi supaya jangan gentar, jangan takut, jangan putus asa gitu. Tapi kalau pengaruh yang negatif itu apa? Kebanyakan memprovokasi. Ya, karena ngomong doang biasanya. Ya, bakar semangat orang, bakar emosi orang itu memprovokasi. Ya, 2 Korintus 3 ayat kita, keberadaan manusia di muka bumi adalah sebagai surat yang terbuka. Ingat, ya, Alkitab bilang kita bahwa kita ini surat yang terbuka. Kehidupan kita ini ya Bapak Ibu nggak usah ngomong. Kehidupan kita ini sudah sebagai contoh yang luar biasa. Orang baca kehidupan kita ini. Ya, kita ini surat yang terbuka. Orang boleh lihat yang bisa dilihat sama semua orang. Jadi Tuhan menginginkan kita ini, setiap kita punya hidup yang berdampak, yang membawa pengaruh positif kepada semua orang itu. Apa yang harus dipertontonkan? Yaitu cuma satu, karakter Kristus. Christ in me. Ya. The hope of glory. Jadi semua itu yang ditampakkan. Jadi itulah yang akan berdampak. Itu kenapa kita mesti diperlengkapi, kenapa kita dimampukan oleh Tuhan, yaitu supaya apa?
supaya ketika kita berdampak yang nampak tuh Tuhan. Ya, bukan kita. Jadi mari kita jadi sumber inspirasi bagi semua orang. Matius 5 ayat 16 bilang bahwa demikian hendaklah terangmu bercahaya, ayat hafalan kita kan. Ya, terangmu bercahaya di depan semua orang. Kalau bercahaya di kamar mandi, bercahaya di gudang, buat apa? Nggak ada yang lihat. Tapi marilah kita bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapamu yang di surga. Kita kasih dampak yang positif kepada semua orang. Dan saya percaya bahwa pagi hari ini semua renungan yang kita sudah pelajari, firman Tuhan yang kita pelajari akan membuat dampak positif bagi dalam kehidupan kita. Supaya semua orang yang mendengar ini akan bisa melihat dan mulai mengandalkan Tuhan. Bahwa ketika kita taruh Tuhan dalam kehidupan kita, roh Tuhan ada pada kita akan menampakkan dampak positif kepada lingkungan. Kita perlihatkan Kristus. Ya, saya sering bilang kepada adik-adik saya gitu, aku nih susah menginjil kok, aku nih nggak pandai ngomong. Ya, Paulus ngajarin kita lebih baik daripada jadi bersaksi itu nggak perlu ngomong gitu. Kalau kamu nggak suka ngoceh ya nggak usah ngoceh, gitu kan. Nanti malah orang nggak yang tadinya mengerti jadi pusing dengerin kamu, gitu kan. Mendingan gini, kesaksian kita pertama bukan dari apa yang kita ngomongin, tapi apa yang dari kita lakukan. Kenapa? Karena Rasul bilang begini, kita adalah surat yang terbuka. Orang semua baca kehidupan kita. Jadi kalau kamu dari buruk jadi baik, orang akan baca, oh dia jadi baik sekarang sejak kenal Tuhan. Sejak datang ke komsel, kehidupan rohaninya dia perbaiki. Sekarang dia jadi anak yang baik. Orang lihat. Gitu. Itu sudah sesuatu cara daripada Tuhan untuk kita bersaksi. Menggunakan apa? Menggunakan hidup kita. Nah, saya percaya itu semua terjadi dalam kehidupan kita masing-masing dan semua akan punya pengalaman rohani bersama dengan Kristus. Yang setuju bilang amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian mengaminkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu bisa menyiapkan roti dan anggur. Sebab ini adalah meterai, yaitu ketika kita makan tubuh Kristus berarti kita manunggal dengan Dia. Kita satu, kita dalam Dia, Dia dalam kita. Dan ketika kita minum anggurnya, anggur ini berarti memeteraikan, yaitu meterai perjanjian baru melalui darah Kristus. Mari pegang roti di tangan kanan kita. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh menikmati firman Tuhan. Kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Kami boleh menikmati pembelajaran dari Tuhan. Bahwa kehidupan kami itu selalu berdampak. Hanya kalau selama ini kami berdampak negatif, biar kami jadi dampak positif. Tapi terlebih daripada itu, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami bisa menampakkan Yesus melalui kehidupan kami kepada semua orang, dimulai dari orang yang paling dekat di sekitar kami, yaitu keluarga kami, suami, istri, anak, keluarga besar kami, kepada bapak mertua, ibu mertua, kepada saudara-saudara kami, sepupu dan ponakan dan semuanya, kepada komunitas kami, keluarga kerajaan, keluarga rohani kami, kepada tempat pekerjaan kami, juga kepada bangsa-bangsa di dunia ini atau di luar sana, supaya semua orang melihat bahwa ada kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Dan kalau hari ini kami mau menikmati perjamuan kudus pagi hari ini Tuhan, kami mengangkat roti dan kami mendengarkan firman Tuhan, dan apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, roti yang kita angkat tinggi ini ketika kita makan, kita akan manunggal. Dia di dalam kita, kita di dalam Dia. Dan kuasa ilahi itu akan bekerja dalam kita, menjadi pengaruh yang positif. Adakah engkau benar-benar percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi adalah benar-benar tubuh Kristus? Makan dengan percaya.
Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya. Adakah engkau benar-benar percaya bahwa cawan yang kita angkat tinggi adalah benar-benar berisi darah Kristus? Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang butuh pertolongan akan ditolong. Dalam nama Tuhan Yesus, minumlah dengan percaya. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini, kami menikmati semua hal yang terbaik yang Engkau bagikan atas kehidupan kami. Makasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan segera mengakhiri pertemuan kita secara online pagi hari ini. Mari kita, sebelum terima berkat Tuhan, kita satukan hati. Kita akan berdoa untuk bangsa negara kita. Bapa, kami bersyukur kami ada di kota kami, di negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau sudah taruh kami di tempat ini, itu sebabnya kami mau mengangkat tangan kami dan melepaskan shalom. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan, Indonesia penuh damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami yang sekarang masih menjabat, yaitu Bapak Presiden Jokowi dan aparat pemerintahannya. Berikan tetap hikmat, tetap menyelesaikan apa yang sudah dirancangkan yang akan jadi proyek mega, yaitu pembangunan ibu kota negara, ibu kota Nusantara Tuhan. Kami juga percaya bahwa semua hal akan dibereskan sampai pada waktu serah terima dengan pemimpin yang baru. Tidak terdapat hutang-hutang negara, tidak dapat hal-hal yang perlu merepotkan, tapi biar pemimpin yang baru tinggal melanjutkan saja Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga Bapak Wali Kota di kota kami tercinta ini, biar digelisahkan tetap hatinya untuk menyelesaikan, memperbaiki lagi, mengindahkan lagi, mempercantik lagi kota kami tercinta Balikpapan ini yang pembangunannya belum selesai itu Tuhan. Kami percaya bahwa pada masa kepemimpinan Pak Rahmat, dia akan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur juga, kami percaya tanda ajaib terjadi bahwa gereja kami yang sementara ini akan sedang membangun. Kami percaya bahwa kasih karunia Tuhan bekerja, dan kami percaya bahwa gerejamu akan tetap terbangun dengan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain dan terima berkat Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan, yaitu melalui persembahan kami. Melalui gadget ini Tuhan, akan kami scan barcode dan kami akan memberikan yang terbaik untuk kerajaan Tuhan. Bukan karena liturgi, bukan karena aturan dari gereja, tapi karena kami taat dan kami cinta akan Engkau. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk semua yang terbaik yang datang daripada-Mu. Mari kita buka kedua tangan dan terima berkat Tuhan. Adalah kehendak Tuhan kau semakin naik dengan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor, diberkati keluar masuk mulai sekarang sampai selama-lamanya. Percayalah bahwa mulut kita berkuasa, dan mari kita perkatakan iman atas kedua tangan kita ini, dan kita kepalkan dua tangan kita. Ya, dengan iman kita berkata, apa saja yang kau kerjakan dengan tanganku ini pasti diberkati, sehat dan beruntung. Apa saja yang kau kerjakan dengan tanganku ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi, apa saja yang kau kerjakan dengan tanganku ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Mari para imam tumpang tangan di atas kepala anak dan istri. Dan kalau Bapak Ibu sudah sekalian di depan televisi sendiri atau depan monitor sendiri, mari terima berkat dari saya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan melimpahkan shalom, damai sejahtera, sukacita berlimpah mulai saat ini, besok, bahkan sampai seterusnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat menikmati hari ini. Dalam nama Yesus. Amin.